Di antara asbab muskilah atau permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah keluarga adalah qillatut tawasul, yakni kurangnya communicate. Sudah tidak lagi komunikasi antara suami dengan istri seperti hari-hari pertama perkahwinan. Bila di hari-hari pertama nampak lembut, tak angkat suara, lebih kepada hal-hal yang membawa kepada keindahan dan perasaan bahagia. Bila berlalu lama, komunikasi ini sudah mula berkurang, kata-kata indah pun sudah mulai tidak terucap, dia akan menyebabkan renggang hubungan, yakni ketiadaan komunikasi akan menyebabkan renggang dan jauhnya hubungan. Yang merapatkan hubungan suami istri adalah komunikasi yang baik dan komunikasi yang indah. Oleh sebab itu, kalau kita melihat irsyad, petunjuk daripada Nabi dalam saya nak bercakap di sini mengikut apa yang saya faham daripada aspek agama, bukan daripada aspek psikologi. Jadi mohon izin saya nak menyampaikan apa yang saya faham daripada beberapa tip-tip dalam agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bila kita tengok bagaimana baginda Rasulullah SAW menggalakkan komunikasi antara suami dengan istri, khususnya dalam hadisnya yang begitu jelas dalam Syama'il Muhammadiyah, ada menyebutkan tentang Nabi tidak suka banyak berbicara selepas solat Isya, yakni selepas waktu malam tu kurang berbicara supaya boleh tidur awal dan bangun awal juga. Namun Nabi mengecualikan di waktu malam untuk orang boleh bercakap-cakap suami dengan istrinya. Yakni Nabi tidak suka bercakap selepas solat Isya di waktu malam kecuali percakapan dengan istri. Bermakna apa? Bermakna di waktu malam ini biarlah si suami ini lebih banyak masa dengan istrinya atau dengan keluarganya lah. Bersama dengan keluarga pun juga adanya komunikasi, dan cabaran zaman ini sekarang lepas Isya memang ada komunikasi, tetapi mungkin komunikasi itu melalui Facebook, melalui WhatsApp atau melalui internet, Instagram, tapi dengan orang lain, sehingga terkadang suami istri duduk bersebelahan di samping, di kursi atau di atas katil, masing-masing dengan handphonenya bercakap dengan orang lain. Realiti seperti ini bila berterusan dan menyebabkan keruhnya atau kakunya komunikasi antara suami dengan istri, dia akan menjadi barah dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak lagi nampak kemesraan dalam komunikasi. Bila kita melihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi ada mendengarkan ini komunikasi antara Nabi dengan Siti Aisyah. Dalam Syama'il, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, ada menceritakan komunikasinya Nabi dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah cerita panjang, Nabi dengar. Cerita tentang kisah Ummu Zara'in, Abu Zara'in dan Ummu Zara'in, nama orang Abu Zara'in dan Ummu Zara'in. Yani ada 10 wanita yang menceritakan tentang keadaan keluarganya di rumah. Cerita itu sampai kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah cerita kepada Nabi, diceritakan satu-satu 10 orang itu. Daripada kisah 10 orang itu, yang paling baik kisahnya adalah kisahnya Abu Zara'in dan Ummu Zara'in. Dikatakan Abu Zara'in ini orangnya pemurah, orangnya baik, memenuhi keperluan daripada istrinya. Diceritakan oleh Siti Aisyah tentang bagaimana ihsan, sikap yang indah yang ada pada Abu Zara'in kepada Ummu Zara'in. Selesai cerita itu,
Nah, tengok, bayangkan Siti Aisyah cerita 10 orang, masing-masing ada kisah sendiri. Yakni Nabi duduk lama dengar. Dalam kesibukannya pikir tentang umat. Tapi ada masa ruang untuk mendengarkan kisah daripada istrinya. Last kali Nabi komen di akhir tuh. Katanya daripada semua kisah suami istri itu yang 10 tuh, yang menarik adalah kisah Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Aku dengan kamu macam Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Ini setelah perkawinan yang lama antara Nabi dengan Siti Aisyah, tapi kalimat yang indah yang diungkapkan oleh Nabi terus masih diungkapkan untuk menyuburkan hubungan suami istri melalui komunikasi yang baik. Ada muskilah yang terjadi ya, qillatul tawasul atau kurangnya komunikasi.